Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Rasyani Pratiwi dengan NIM 2112100082. Baik, di sini saya perwakilan dari kelas 4C akan mendiskusikan tentang evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan salah satu komponen kurikulum yang perlu dikuasai oleh guru sebagai pelaksanaan kurikulum. Bagian-bagian berikut dari modul ini akan difokuskan pada uraian tentang evaluasi dalam fase pengembangan kurikulum. Nah, tujuannya berbagai konsep atau model evaluasi yang pernah dikembangkan, tinjauan masing-masing konsep atau model yang akhirnya model evaluasi yang disarankan. Sebagai seorang guru, tentunya harus memahami betul mengapa suatu kurikulum harus dievaluasi dan apa yang menjadi tujuan dari evaluasi kurikulum tersebut. Tujuan evaluasi kurikulum yaitu A. Perbaikan program. Dalam konteks tujuan ini, peranan evaluasi dalam bersifat konstruktif karena informasi hasil evaluasi dijadikan input bagi perbaikan yang diperlukan dalam program kurikulum yang sedang dikembangkan. B. Pertanggungjawaban kepada berbagai pihak. Selama dan terutama pada akhir fase pengembangan kurikulum, perlu adanya semacam pertanggungjawaban dari pihak pengembangan kurikulum kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang dimaksud mencakup pihak yang mensponsori kegiatan pengembangan kurikulum tersebut. Nah, maupun pihak yang akan menjadi konsumen dari kurikulum yang telah dikembangkan. C. Penentuan tindak lanjut hasil pengembangan. Yang pertama yaitu apakah kurikulum baru tersebut akan atau tidak akan disebarluaskan ke dalam sistem yang ada. Nah, yang kedua yaitu dalam kondisi yang bagaimana dan dengan cara apa dengan cara yang bagaimana pula kurikulum tersebut akan disebarluaskan dalam sistem yang ada. Selanjutnya, manfaat dilakukan evaluasi kurikulum. Nah, selain itu, ada juga manfaat lain mengenai manfaat daripada evaluasi kurikulum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk mengetahui sejauh mana keuntungan dan kelemahan dari tujuan yang dicapai. Nah, yang kedua yaitu mengambil keputusan antara menerima, merevisi, dan menolak program yang sudah dibuat. Yang ketiga yaitu untuk menyaring data guna mendukung keputusan yang diambil. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi dari evaluasi kurikulum. Fungsi evaluasi kurikulum yang pertama dikemukakan oleh Taylor 1949. Ia menyebutkan bahwa hasil evaluasi adalah untuk memperbaiki kurikulum dari pendapat tersebut dalam yang belum terlihat jelas suatu konsepsi fungsi dari adanya evaluasi yang telah dibuat. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah evaluasi hasil belajar. Yang pertama yaitu menyusun rencana evaluasi hasil belajar. Perencanaan evaluasi yang pada umumnya yaitu yang merumuskan tujuan dilaksanakannya evaluasi. Yang B yaitu menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi. Misalnya aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Yang ketiga yaitu memilih dan menentukan teknik yang dipergunakan di dalam pelaksanaan evaluasi. Misalnya apakah menggunakan teknis tes atau non-tes. Nah, yang kedua yaitu menghimpun data. Di dalam evaluasi pembelajaran, wujud nyata dari kegiatan menghimpun data adalah melaksanakan pengukuran, misalnya dengan menyelenggarakan tes pembelajaran. Yang ketiga yaitu melakukan versifikasi data. Versifikasi data adalah proses penyaringan data sebelum diolah lebih lanjut. Versifikasi bertujuan untuk memisahkan data dapat menjelaskan gambaran yang akan diperoleh mengenai peserta didik yang sedang dievaluasi.
dengan data yang tidak baik atau dapat mengaburkan gambaran yang akan diperoleh. Yang keempat yaitu mengelola dan menganalisis data. Nah, mengelola dan menganalisis data bertujuan untuk memberikan makna terhadap data yang telah dihimpun dalam kegiatan evaluasi. Mengolah dan menganalisis data dapat dilakukan dengan menggunakan teknis statistik, misalnya dengan menyusun dan mengatur data lewat tabel grafik atau diagram perhitungan rata-rata, standar evaluasi, pengukuran kolerasi, dan sebagainya. Yang kelima yaitu memberikan interferensi dan menarik kesimpulan. Nah, interferensi merupakan verbalisasi makna yang terkandung dalam data yang telah mengalami pengelolaan dan penganalisisan. Atas dasar interferensi tersebut akan ditemukan kesimpulan yang mengacu kepada tujuan dilaksanakannya evaluasi tersebut. Nah, yang keenam yaitu tindak lanjut hasil evaluasi. Dari hasil evaluasi yang telah disusun, diatur, diolah, dan dianalisis, kemudian disimpulkan sehingga diketahui maknanya, maka elevator dapat mengambil keputusan atau merumuskan kebijakan atau perlu sebagai tindak lanjut dari kegiatan evaluasi tersebut. Selanjutnya yaitu strategi evaluasi kurikulum pendidikan pada usia dini. Nah, penilaian merupakan bagian dari integral dari perencanaan dan pelaksanaan kurikulum dan tidak dapat dipisahkan. Evaluasi adalah pemeriksaan yang dilakukan secara terus-menerus untuk memperoleh informasi. Periksa guru, siswa, program pendidikan, dan praktik belajar mengajar untuk menentukan efektivitas program dan perubahan siswa. Tanpa penilaian, tidak mungkin diketahui status kurikulum yang direncanakan dan dilaksanakan, dan tidak mungkin diketahui hasil kurikulum PAUD yang telah dilaksanakan. Yang selanjutnya yaitu model evaluasi. Secara garis besar, berbagai konsep atau model evaluasi yang telah dikembangkan selama ini dapat digolongkan ke dalam empat model. Yang pertama yaitu measurement, congruence, illumination, dan educational system evaluation. Nah, yang pertama yaitu ada measurement. Evaluasi pada dasarnya adalah pengukuran perilaku siswa untuk mengungkapkan perbedaan individu maupun kelompok. Hasil evaluasi yang digunakan terutama untuk keperluan seleksi siswa, bimbingan pendidikan, dan perbandingan efektivitas antara dua atau lebih program metode pendidikan. Nah, yang kedua yaitu congruence. Evaluasi pada dasarnya merupakan pemeriksaan kesesuaian atau kongruensi antara tujuan pendidikan dan hasil belajar yang dicapai untuk melihat sejauh mana perubahan hasil pendidikan yang telah terjadi. Hasil evaluasi diperlukan dalam rangka penyempurnaan program bimbingan pendidikan dan pemberian informasi kepada pihak-pihak di luar pendidikan. Nah, objek evaluasi diibaratkan pada hasil belajar dalam bentuk kognitif, psikomotorik maupun nilai dari sikap. Jenis atau yang dikumpulkan adalah data objektif, khususnya skor dari hasil tes. Yang ketiga yaitu ilmumination. Pelaksanaan program,
pengaruh faktor lingkungan, kebaikan-kebaikan dan kelemahan program, serta pengaruh program terhadap perkembangan hasil belajar. Evaluasi lebih didasarkan pada judgement atau pertimbangan yang hasilnya diperuntukkan penyempurnaan program. Nah, objek evaluasi mencakup latar belakang dan perkembangan program, proses pelaksanaan, hasil belajar, dan kesulitan-kesulitan yang dialami. Nah, adapun yang terakhir yaitu Educational System Evaluation. Nah, evaluasi pada dasarnya adalah perbandingan antara performa setiap dimensi program dan kriteria yang akan berakhir dengan suatu deskripsi atau judgement. Hasil evaluasi diperlukan untuk penyempurnaan program dan penyempurnaan hasil program secara keseluruhan. Objek evaluasi mencakup input bahan evaluasi mencakup input rencana pelatihan, proses dan hasil yang dicapai dalam arti yang lebih luas. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.